Kembali ke channel sejarah. Kali ini kita akan membahas pembantaian etnis Muslim Bosnia oleh Serbia. Untuk sebelumnya teman-teman bisa subscribe dan like channel kami. Pada tahun 1992 Bosnia dan Serbia merupakan tahun darah bagi kedua negara tersebut. Tahun-tahun yang menjadi fokus di seluruh dunia. Konflik yang semakin tajam, jalur perdamaian diplomasi sudah tak bisa ditempuh lagi, kecuali dengan peperangan. Mempertaruhkan nyawa di medan perang, baik warga sipil hingga anak-anak dipaksa untuk mempertahankan negaranya. Pada tanggal 11 Juli 1995, di mana negara kita Indonesia yang sudah merdeka pada tanggal 1945 17 Agustus, yang sudah menikmati arti kebebasan di Orde Lama. Namun tidak untuk di Bosnia, tepatnya di Srebrenica, di mana saat itu pasukan tentara Serbia memasuki wilayah Bosnia, Srebrenica, tanpa luput tentara Serbia memasuki setiap gang-gang kota dan setiap sudut kota untuk melakukan pembantaian massal. Waktu itu di atas kota Srebrenica terlihat hitam membulang ke atas di setiap sudut kota akibat bombardir habis-habisan oleh pasukan Serbia. Sering juga peristiwa ini disebut genosida Srebrenica. Hal ini membuat terkejutnya seluruh dunia, padahal Perang Dunia II sudah berakhir pada tahun 1945 lalu. Namun masih adanya merajalela kekerasan dan pembantaian. Peperangan yang dilakukan oleh Serbia ini bertujuan untuk membersihkan atau melenyapkan salah satu etnis. Salah satunya adalah etnis umat Muslim. Pembantaian Srebrenica adalah pembantaian penuh dengan tanpa rasa ampun. Konflik yang didasarkan pada penglenyapan etnis ini berseteru dengan konflik kekuasaan politik, karena di politik negara waktu itu terjadi kegoncangan, perebutan kekuasaan yang satu sama lain, yang memiliki perbedaan pendapat di mana antara pendukung satu etnis dengan etnis yang lain. Mereka yang tidak seetnis bisa saja menjalani kerjasama untuk menuntaskan kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis. Jadi pembantaian ini bukanlah sebuah murni didasarkan agama atau etnis saja. Ini murni kejahatan kebencian yang berujung pembantaian demi pembantaian. Tercatat lebih 8.000 jiwa tak berdosa meninggal. Nyawa tidak ada harga sama sekali. Di sepanjang kiri kanan mayat tercecer seperti hal yang biasa. Pada tahun 1995, berkat hasil jerih payah Perserikatan Bangsa-Bangsa, disepakati perjanjian Dayton di Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Bosnia. Isi dari perjanjian perdamaian itu salah satunya bagian wilayah di mana sebelum terjadinya perang ada dua wilayah, yakni Bosnia Herzegovina. Setelah meletusnya perang di Bosnia, untuk etnis Bosnia mendapat 31% dari populasinya dan mendapat wilayah 49% dari Bosnia Herzegovina, yang sekarang menjadi Republik Srpska yang lengkap dengan struktur pemerintahannya. Dan untuk etnis Muslim di Bosnia dan Kroasia yang mencapai 60% mendapat wilayah 51% dari Bosnia Herzegovina. Pada tahun 1995 merupakan titik terang bagi negara Bosnia yang mendapat perlindungan negara-negara adidaya. Peperangan sudah berakhir jika dilihat secara kasat mata. Namun peperangan terhadap tokoh-tokoh dalang di belakang kejahatan atas pembantaian di Srebrenica belum usai. Dari tahun 1995 hingga tahun 2011 barulah tertangkap aktor di balik pembantaian di Serbia Bosnia. Atas kerjasama pemerintah Bosnia dengan PBB ditangkaplah Jenderal Ratko Mladic yang merupakan pimpinan pasukan Serbia Bosnia, yang telah mengepung kota Sarajevo selama 3 tahun, yang mengakibatkan ribuan jiwa di kota tersebut meninggal. Atas dakwaan tersebut, Jenderal Ratko Mladic dijatuhi hukuman seumur hidup atas putusan Mahkamah Internasional. Di lain Jenderal Ratko Mladic juga ada 4 tokoh dalang pembantaian di Srebrenica pada tahun 1995 yang merupakan bekas tentara Serbia Bosnia.
yakni Stanko Kocic, Franz Kos, dan Zoran Goronja yang baru diadili pada tahun 2012 lalu. Saat di pengadilan, kejahatan perang 4 tokoh tersebut mengatakan, saat saya beristirahat membantai warga, saya menyelakan waktu untuk makan siang dan minum bir, dan kemudian saya meneruskan pembantaian warga dengan senapan yang saya siapkan saat istirahat itu. Untuk Stanko Kocic dijatuhi hukuman 45 tahun dan Franz Kos dan Zoran Goronja dijatuhi hukuman 40 tahun. Tentu saja hukuman ini tidak sebanding dengan ribuan korban yang telah melayang. Dan pada tahun 2012, lebih 8.000 korban baru dapat diidentifikasi. Saking lamanya karena badan yang sudah tak utuh. Hal ini membuat kesedihan keluarga yang ditinggalkan, namun hanya dengan cara ini untuk mewujudkan perdamaian di Bosnia. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.